Hello everybody, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sareupna. Sawadee kap, kopi kap, sawah kap, nihau, sampurasun, kumadamang, para pejuang PPKM, ahai deh. Kali ini saya akan membahas film yang menceritakan seorang polisi wanita yang bersikeras menangkap seorang psikopat yang memperkosa dan membunuh para wanita gemoy. Daripada banyak iler alias spoiler, langsung saja kita ke layar tancapnya. Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the kid and the body. Scene diperlihatkan seorang lelaki bertopeng sedang berjalan-jalan di pasar malam. Di tempat saya namanya Korsel, iya kan? Iya dong. Mungkin dia habis naik ombak banyu atau rumah hantu. Di sisi lain dia terfokus kepada pasangan yang sedang bertengkar dikarenakan si wanita tidak memberi jatah mingguan. Ketika si lakinya pergi alias mantok, tidak disengaja lelaki itu pun menabrak si pria bertopeng. Dan tidak disadari si pria bertopeng telah mengambil handphone milik lelaki itu. Tak selang lama si pria itu menggunakan handphone yang dia curi untuk menelepon seseorang yang ternyata yang dia telepon adalah pacar si pemilik handphone itu yang bernama Latika. Si pria itu mengaku bahwa pacarnya telah mengalami kecelakaan dan berada di rumah sakit. Lantas dia pun menawarkan tumpangan untuk menuju rumah sakit kepada si Latika. Akhirnya Latika pun menerima tawarannya. Madam, वो अपनी सफेद बाइक है ना उनकी? Namun di tengah jalan si Latika menyadari bahwa jalur yang dia tempuh bukanlah jalan menuju rumah sakit dan meminta untuk berhenti. Dan tiba-tiba bagaimanakah nasib si Latika selanjutnya? Apakah dia selamat atau mati? Dengan penasaran sambil menghantui para warga, film Mardani pun dimulai. Scene berfokus seorang polisi wanita yang sedang berada di TKP atas pembunuhan seseorang. Dia adalah pimpinan yang menangani kasus ini yang bernama Sivani. Lantas dia pun menuju TKP yang mana korban pembunuhan tersebut adalah si Latika, wanita malang yang diperkosa dan dibunuh secara tragis oleh seorang psikopat. Scene berlanjut di tempat otopsi. Latika mati dengan secara tragis, di mana tubuhnya banyak gigitan dan rusaknya saluran papang alias bagian vagina. Di sisi lain terlihat pria bertopeng yang bernama Sani sedang berada di suatu tempat bersama sejumlah orang, yang mana si Sani adalah pembunuh bayaran. Di selang waktu Sani tak sengaja melihat TV, yang mana Sivani sedang diwawancara oleh awak media. Lantas Kang Sani pun dikejutkan dengan bacot Sivani bahwa dia mengatakan pembunuh Latika hanyalah orang bodoh. Dan dia akan menyeret kerah orang renahan ini ke pengadilan. Esok harinya Sivani mendapat hadiah seikat bunga dari seseorang yang tak menyebutkan namanya. Ternyata pengirim bunga tersebut ialah si Kang Sani. Bahwa si Kang Sani merasa ditantang atas bacot Sivani kemarin kepada awak media. Karena pepatah pun berkata, mulutmu adalah harimaumu. Jelas dia pun dalam beberapa hari telah mengintai Sivani. Bahkan si Kang Sani pun telah mengetahui imah atau kediaman Sivani. Scene berlanjut, Kang Sani berhasil masuk ke rumah Sivani dan dia pun masuk ke kamarnya. Singkat waktu terlihat Sivani telah sampai di rumahnya. Lantas Sivani dikagetkan dengan adanya gambar di kacanya, ditambah hilangnya sebuah daster berwarna ungu. Lalu scene berlanjut, si Kang Sani sedang mengintai Sivani di kantor polisi. Namun di sisi lain bosnya menelepon bahwa ada pekerjaan untuknya, di mana si Kang Sani harus membunuh seorang jurnalis. Sementara itu si Kang Sani menawarkan pekerjaan untuk Akang tukang teh tarik yang tentunya dengan bayaran tinggi. Jelas si Kang teh tarik pun tergiur. Pada akhirnya si Kang Sani pun menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai wanita, yang mana daster yang dia kenakan adalah milik si Pani yang dia curi. Sedangkan si Akang teh tarik berperan sebagai kurir pengirim paket. Tiba-tiba si Kang Sani pun berpura-pura kelayangan mabok janda. Jelas si korban pun membantunya dan menawarkan segelas air.
Ketika si korban memberikan air kepada si Kang Sani, tiba-tiba si Kang Sani menendang burung perkutut si korban. Jelas saja dia tak berdaya, lalu tangannya pun diikatnya. Di sisi lain, si Kang Teh Tarik menemui istri si korban untuk mengatakan bahwa si korban menyuruh istrinya untuk ikut Kang Teh Tarik. Lantas dia pun membawa istrinya ke sebuah mobil. Dan ketika si Kang Teh Tarik menyalakan mobilnya, tiba-tiba pada akhirnya Kang Teh Tarik dan istri si korban pun meninggal. Kita kembali ke si korban yang sedang membuat sebuah pernyataan melalui rekaman video, yang mana dia menyatakan bahwa dia akan melakukan bunuh diri secara sukarela. Lantas si Kang Sani pun membunuhnya dengan cara mencekiknya. Pada malam harinya si Pani pun datang ke TKP yang mana si korban mati dengan keadaan gantung diri. Esok harinya si Pani sedang meeting bersama anak buahnya untuk menangani kasus si korban jurnalis. Namun tiba-tiba kita dikejutkan oleh si Kang Sani yang sedang berpura-pura sebagai tukang teh tarik. Namun si Pani masih belum menyadari bahwa si Kang Sani lah dibalik semua kasus ini. Si Pani pun langsung bergegas ke TKP di mana mobil meledak. Dan akhirnya si Pani mendapat barang bukti dari seorang bocah. Sebuah alat oksigen untuk penyakit asma, yang mana ternyata si Kang Sani mempunyai penyakit bengek alias asma. Akhirnya si bocah pun dibawa ke kantor polisi untuk memberikan saksi. Lalu si Pani meminta beberapa minuman untuk si bocil dan orang-orang yang berada di sana. Namun si Kang Sani merencanakan sesuatu, yang mana dia membuat minuman pesanan si Pani. Lalu dia memasukkan sebuah obat ke dalam secangkir susu, yang ternyata susu tersebut adalah untuk si bocil. Singkat waktu si bocil pun meminum susu tersebut. Tak berlangsung lama dia merasakan mules. Lalu dia pun meminta izin ke toilet yang didampingi seorang polisi. Namun tiba-tiba si bocil dikagetkan dengan keberadaan si Kang Sani, yang mana si bocil pun dibunuh. Dan si bocil pun dimasukkan ke sebuah karung. Lalu si Kang Sani pun kabur melalui jendela toilet. Di sisi lain si polisi menyadari bahwa si bocil tidak keluar dari toilet. Alhasil si polisi pun kehilangan si bocil, yang mana membuat si Pani marah. Malam harinya si Kang Sani akhirnya membuang mayat si bocil ke rel kereta api. Scene berlanjut, Kang Sani terlihat sedang merekam seorang wanita menggunakan HP-nya. Lantas si wanita itu pun menyadari bahwa dirinya sedang direkam. Namun tiba-tiba si wanita itu pun menghampirinya dan menampar si Kang Sani. मैडम क्या आप Jelas si Kang Sani pun geram dan membuat jiwa psikopatnya bangkit meronta-ronta. Scene berpindah, akhirnya mayat si bocil pun ditemukan. Orang tua si korban pun tidak menerima kematian si bocil. Lantas atas kejadian itu, atasan si Pani pun memutuskan untuk memindahkan tugas si Pani ke kota lain. Karena dengan kekacauan ini akan membuat reputasi polisi hancur di mata masyarakat. Beberapa saat kemudian si Pani mengumpulkan anak buahnya untuk memberitahukan bahwa dia akan dipindahkan. Lalu si Pani pun hanya mempunyai waktu 40 jam untuk menguak kasus Latika dan menangkap psikopat Sani. Pada akhirnya anak buahnya pun ikut serta dalam misi ini. Misi pertama, tim si Pani menangkap seorang mafia yang tahu tentang si Kang Sani. Lalu misi berlanjut, tim si Pani pun menuju tempat tinggal si Kang Sani. Namun si Pani dikejutkan dengan adanya seorang wanita yang digantung dengan berlumuran darah. Dan wanita itu adalah wanita yang menampar si Sani di scene sebelumnya. Sadis, anjir. Sedangkan si Kang Sani pun tidak ada di kediamannya. Di sisi lain, salah satu anak buahnya menelepon bahwa dia mendapatkan info tentang barang bukti yang dikasih si bocil. Bahwa ternyata inhaler itu dibeli di apotek, di mana pemilik apotek itu adalah ayahnya si Latika. Di selang perjalanan tak sengaja si Pani akan menabrak seorang lelaki dengan keadaan kepalanya berdarah.
Dan ternyata lelaki itu adalah si Kang Sani, di mana si Pani mengenal dia adalah sebagai tukang teh tarik di sebelah kantornya. Lantas si Pani pun membawa dia untuk dibawa ke rumah sakit. Namun tiba-tiba si Kang Sani mencoba mencekik si Pani dengan menggunakan ikat pinggang. Namun si Pani dapat menangkisnya. Ternyata si Pani telah mengetahui si Kang Sani sebenarnya. Si Kang Sani pun mencoba kabur dan dapat meloloskan diri dengan terjun ke sungai. Lantas si Pani pun kehilangan jejaknya. बस में एक आदमी ने अपने फोन से ये वीडियो बनाया है। Pada akhirnya berita di media sosial pun telah ramai oleh muka si Kang Sani. Lantas si Kang Sani pun semakin geram dibuatnya. Lalu scene berlanjut, si Kang Sani pun menelepon bosnya untuk meminta pekerjaan. Namun si bos menolak memperkerjakan si Kang Sani karena jelas saja muka si Kang Sani sudah terpampang di mana-mana, yang jelas membuat mereka dalam bahaya. Esok harinya si Kang Sani sempat-sempatnya menjalankan aksinya dengan modus yang sama terhadap Latika, yang mana yang dia culik adalah cucu dari bosnya, di mana si Kang Sani mengancam akan membunuhnya dengan bom. Lantas si Pani pun mendapatkan informasi tentang penculikan seorang gadis, yang mana si Pani berhasil menemukan tempat di mana si gadis disekap, yang mana si gadis disekap di sebuah mobil truk yang berada di pabrik bekas. Namun tiba-tiba si Pani dikejutkan lagi dengan muka si gadis itu yang ditutupi oleh stiker gambar wajah si Pani. Scene berlanjut, si Pani mendapat telepon dari si Kang Sani bahwa dia memberitahu akan melakukan aksi gilanya lagi. Di samping itu, si Kang Sani pun menjalankan aksinya untuk menculik seorang wanita. Sementara si Pani juga menelepon anak buahnya untuk segera mencari si Kang Sani, yang kebetulan mereka di lokasi yang sama. Namun anak buah si Pani tak menemukan si Kang Sani karena dia sudah lebih dulu pergi dengan membawa wanita itu dalam karung. Malam pun tiba, si Kang Sani telah menyekap dua orang gadis yang mana salah satunya adalah anak pemilik rumah. Sementara itu si Pani pun mencari kesana kemari dengan menanyakan warga sekitar untuk menemukan si Kang Sani. Di selang waktu si Pani mencurigai salah satu rumah yang mana rumah itu adalah satu-satunya yang tidak menyalakan atau membuka pintu. Diketahui malam itu adalah malam Diwali atau bisa dibilang ramean atau pesta lah bagi kaum India. Lalu si Pani pun menanyakan si Kang Sani kepada pemilik rumah, tetapi mereka mengaku tidak melihatnya. Lantas si Pani mulai curiga dengan tingkah laku mereka. Si Pani pun pada akhirnya memaksa untuk masuk ke rumah itu. Dan jelas ternyata memang si Kang Sani berada di rumah itu. Namun pemilik rumah tidak berani untuk melaporkannya karena dia mengancam akan membunuh anaknya. Di saat si Pani tersadar, dia sudah keadaan terikat. Lalu disiksanya oleh si Kang Sani. Di saat si Kang Sani lengah, si Pani memberikan kode kepada dua wanita untuk menyiramkan cat ke si Kang Sani. Karena diketahui kandungan cat bisa menimbulkan asma bagi mereka yang mengidap penyakit asma. Pada akhirnya si Pani dapat melumpuhkan si Kang Sani. Lalu si Kang Sani pun diseretnya keluar sampai warga pun melihatnya. Usaha si Pani pun tidak sia-sia dan diketahui India telah melaporkan 3.8.900 pemerkosaan di tahun 2016. Dan film pun selesai. Bagaimanakah nasib si Kang Sani selanjutnya? Apakah dia dipenjara atau diarak warga keliling kompleks sambil bubulucun alias telanjang? Entahlah, hanya Biunah tukang serabi yang tahu.